Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Trisna Toviana, NPM 20111000349, kelas B, Prodi PGMI, mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam berarti sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupan sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kehidupannya. Yang kedua yaitu metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam adalah bagaimana seseorang pendidik dapat memahami hakikat metode dalam revalansinya dengan tujuan utama pendidikan Islam yaitu terbentuknya kepribadian yang beriman dan senantiasa siap sedia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu pendekatan-pendekatan peserta didik. Adapun di sini beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan pengalaman, yang kedua pendekatan pembiasaan, yang ketiga pendekatan emosional, yang keempat pendekatan rasional, yang kelima pendekatan fungsional, dan yang terakhir pendekatan keteladanan. Yang keempat yaitu prinsip-prinsip pendidikan Islam. Yang pertama ada prinsip integral. Prinsip integral adalah pendidik Islam tidak mengenal adanya pemisahan antara sains dan agama. Keduanya harus saling terintegrasi dan harmonis. Yang kedua yaitu prinsip seimbang. Pendidikan Islam selalu memperhatikan keseimbangan di antara berbagai aspek yang meliputi keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara ilmu dan amal, urusan dengan Allah dan sesama manusia, dan hak dengan kewajiban. Yang kelima yaitu asas-asas pendidikan Islam. Yang pertama asas agama. Dalam perspektif Al-Quran, seluruh aktivitas kehidupan manusia termasuk pendidikan berada satu siklus, yaitu perjalanan dari Tuhan dan menuju ke Tuhan. Yang kedua, asas filosofis. Asas filosofis dalam pendidikan mengandung dua hal, yaitu filsafat dan tujuan pendidikan. Yang ketiga, ada asas psikologis. Salah satu fungsi pendidikan adalah pemindahan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keterampilan dari generasi ke generasi berikutnya. Yang keempat yaitu asas sosiologi. Manusia menurut Al-Farabi adalah makhluk yang mempunyai kecenderungan untuk hidup bermasyarakat karena manusia tidak akan mungkin dapat hidup dan memenuhi kebutuhan dengan sendirinya. Yang kelima yaitu asas ekonomi. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, proses pendidikan dapat diartikan sebagai usaha penanaman modal, baik penanaman dalam bentuk modal kemanusiaan ataupun investasi dalam bentuk modal persiapan untuk masa depan. Yang terakhir, ada macam-macam metode pendidikan. Ada beberapa metode pendidikan, yaitu metode pembiasan, metode keteladanan, metode pemberian ganjaran, metode pemberian hukuman, metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode kisah atau cerita, metode perumpamaan, metode pemberian tugas, metode eksperimen, metode demokrasi, dan metode sosiodrama dan simulasi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang pendidikan Islam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.